Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Uju Dewa Ketawa. Saat ini saya berada di SDN Sukanegara 2, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang akan memantau kegiatan pas penilaian akhir semester di SDN Sukanegara 2. Terlihat acara di SDN Sukanegara 2 ini berjalan lancar, kondusif. Namun SDN Sukanegara 2 ini kekurangan ruang kelas sebanyak 3 ruang. Karena pada kelas 1 dan 2 itu hanya satu rombel dengan pembagian jam. Kelas 1 masuk pagi jam 8 sampai jam 10, sedangkan kelas 2 masuk jam 10 pulang jam 12. Adapun yang satu lagi kelas 5 kekurangan satu rombel pula. Yang satu 5A belajar di dalam ruang kelas, sedangkan yang satu 5B yaitu belajar di ruang perpustakaan. Padahal ruang perpustakaan tersebut dipakai oleh siswa-siswi saat istirahat, jam pelajaran istirahat, untuk membaca buku-buku perpustakaan. Selain itu pula kelas 6 yaitu 6A belajar di ruang kelas dan 6B belajar di teras atau di luar ruangan kelas. Adapun kegiatan yang ada di SDN Sukanegara 2 ini berjalan kondusif dan aman serta lancar. Sekolah SDN Sukanegara 2 ini perlu diketahui di khalayak umum, khususnya Kabupaten Pandeglang, dijadikan contoh sebagai sekolah sehat atau sekolah favorit. Namun sangat disayangkan yang dijulukan favorit, namun nyatanya kurang perhatian dari pemerintah, yaitu kekurangan ruang kelas. Pihak sekolah berharap mendapatkan bantuan ruang kelas baru lantai 2 atau 2 lantai, karena lahan di sekolah tersebut sudah habis terpakai oleh sarana prasarana. Untuk itu, agar pembelajaran di SDN Sukanegara berjalan aman, nyaman, kondusif dalam KBM-nya, kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar memantau dan meninjau SDN Sukanegara 2, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita simak dan kita lihat kegiatan yang ada di SDN Sukanegara 2 ini.
Ini adalah kelas 5 SD Sukanegara 2, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang menggunakan gedung untuk pembelajaran. Siswa kelas 6 ini menggunakan gedung perpustakaan. Seharusnya gedung perpustakaan ini masih efektif untuk dipakai siswa saat jam istirahat, namun tidak ada ruang kelas untuk kelas 6 ini sehingga dipakai untuk belajar. Lain itu pula kelas 6 ini ada 2 ruang kelas seharusnya, namun hanya ada 1, sehingga yang 6B ini terpaksa belajar di teras. Seperti ini keadaan belajar kelas 6B. Dan ini yang ada di ruangan adalah kelas 6A yang belajar di dalam ruangan kelas. Sedangkan kelas 6B tadi itu yang belajar di luar ruangan atau di teras beralaskan tikar. Kita lihat kondisi di SDN Sukanegara 2 yang terfavorit, namun kekurangan ruang kelas. Kita lihat situasi kelas 6B ini yang belajar di luar. Kelas 6B yang belajar di luar. Dan setelah ini kita dengarkan penjelasan dari Kepala Sekolah SDN Sukanegara 2 Miftahul Fahmi SPD. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan penilaian akhir semester di SD Negeri Sukanegara 2. SD Negeri Sukanegara 2 yang berada di Kampung Dukuh, Desa Sukanegara, Kecamatan Carita. Ini merupakan salah satu sekolah yang berada di
wilayah Korwil Dindikboro Kecamatan Carita di penghujung perbatasan antara Pandeglang dan Serang. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik 350 peserta didik dengan 18 personal atau pegawai dengan fasilitas ruang belajar, 8 ruang kelas, musola, toilet, perpustakaan, UKS, lapangan parkir, taman sekolah dan yang lainnya. SD Negeri Sukarnagara 2 yang kebetulan dinobatkan sebagai SD Adiwiyata, sekolah sehat, sekolah pramuka dan sekolah ramah anak ini terus berpacu untuk meningkatkan kualitas keberadaan SD Negeri Sukarnagara 2, baik kualitas pembelajaran maupun kualitas sarana dan prasarana, dengan upaya-upaya pemeliharaan secara rutin, membuat kesepakatan bersama antara pihak sekolah, peserta didik dan masyarakat. Alhamdulillah, seiring waktu di tahun ajaran 2023-2024 kita sudah beranjak di penilaian akhir semester 1, yaitu sebuah kegiatan yang menjadi rutinitas, yang menjadi program pemerintah secara terus-menerus dilakukan untuk upaya mengukur bagaimana hasil pembelajaran selama 1 semester ini, pencapaiannya apakah sesuai dengan harapan atau memang ada kendala-kendala lain. Ini merupakan sebuah momen yang sangat berarti untuk kita perhatikan dan kita laksanakan secara seksama, tidak sekadar sebuah kegiatan biasa saja, tapi lebih kepada kegiatan ini diharapkan bisa menjadi analisis kita sebagai pihak sekolah, sebagai tenaga pengajar, untuk bagaimana kemudian melihat hasil prestasi atau hasil penilaian peserta didik dalam 1 semester ini. Ajang untuk kita melakukan upaya rencana tindak lanjut terkait dengan hasil pembelajaran siswa dalam satu semester ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Ini merupakan hari kedua dan alhamdulillah peserta didik di SD Negeri Sukarnagara 2 99% hadir. Ini ada beberapa siswa yang memang berhalangan untuk mengikuti kegiatan sehubungan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, sehingga kami pihak sekolah memberikan keluangan waktu untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan PAS secara susulan. Ini kami beri ruang setelah kegiatan yang telah terjadwal selesai, baru kita lakukan kegiatan susulan, yang kemudian ada proses pengolahan nilai oleh Bapak Ibu Guru dan kemudian direkap dengan beberapa tambahan nilai lainnya sehingga menjadi sebuah nilai akhir di 1 semester ini. Alhamdulillah, teman-teman Dewan Guru yang dalam hal ini sebagai pengawas ruangan ini secara keseluruhan dapat hadir membersamai peserta didik dalam mengikuti PAS, dan mudah-mudahan sampai nanti akhir kegiatan dapat melaksanakan kegiatan ini secara seksama. Selepas dari proses pengawasan, guru-guru pun merecek hasil dari kegiatan siswa yang kemudian mengolah penilaian sehingga nanti dikolaborasikan dengan penilaian lainnya menjadi sebuah nilai rapor pendidikan peserta didik. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Namun perlu kami sampaikan,
potret kami pada saat melaksanakan kegiatan ini bisa terlihat oleh berbagai pihak. Dari 12 rombongan belajar yang kami miliki, kami hanya memiliki 8 ruang kelas, sehingga perlu mengerutkan kening untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran, memberikan pelayanan penilaian terhadap peserta didik secara baik. Dan alhasil kami upayakan untuk kelas 2A dan B kami lakukan pasca kegiatan kelas 1 ya. Adapun 2 kelas lagi yang kami sampaikan tadi ada kekurangan 4, ini kelas 6B. Kelas 6B kami lakukan pembelajarannya di teras sekolah. Karena kegiatan itu harus dilaksanakan secara bersamaan antara kelas A dan kelas B, maka tak ada rotan akar pun jadi. Kami lakukan pembelajaran seadanya sarana prasarana yang kami miliki, sehingga kegiatan belajar mengajar, kegiatan penilaian kami lakukan di teras sekolah. Ini sebagai upaya optimal kami dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa. Yang selanjutnya ada satu kelas lagi yang memang tidak menggunakan kelas hubungan prasarana yang memang tidak memadai. Kelas 5B. Kelas 5B menempati ruang perpustakaan. Yang notabene perpustakaan itu adalah tempat anak-anak berliterasi, tempat anak-anak untuk melakukan proses pembelajaran di luar kelas. Namun sehubungan hak anak untuk mengikuti proses pembelajaran tidak ada larangan, sehingga kami mempunyai alternatif solusi mengisi ruang kelas. Ini semua adalah potret yang tidak bisa kami tutup-tutupi, tidak bisa kami sembunyikan, dan mudah-mudahan kami pihak sekolah bisa menjadi sebuah kebaikan. Hanya menyayangkan lahan yang kami miliki sangatlah terbatas, sehingga kami tidak bisa melakukan pengembangan ruang kelas baru di lahan-lahan yang sedianya bisa menjadi pemenuhan pengadaan ruang kelas. Ini menjadi sebuah pemikiran semua pihak terkait dengan keberadaan SD Negeri Sukanagara II. Mudah-mudahan prospek ke depan akan ada sebuah program pemerintah untuk khusus sekolah-sekolah yang tidak memiliki lahan, sekolah-sekolah yang tidak berdampingan dengan lahan masyarakat yang dijual, bisa dilakukan proses pembangunan kelas bertingkat. Ini sebuah harapan besar, karena memang kondisi kami sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, dan hanya satu-satunya jalan yaitu melakukan proses pembangunan kelas bertingkat, yaitu kami butuh 4 ruang kelas, dan ini menjadi harapan kami, menjadi upaya kami terus melakukan upaya-upaya pengajuan terhadap pihak terkait dengan harapan ada kebijakan pemerintah, sekalipun kami tahu pada saat-saat kebelakang tidak ada program pemerintah yang bersifat kelas bertingkat. Ini perlu kita maklumi bersama, ini keadaan real di lapangan. Kalau kita terus-menerus dengan sebuah aturan bahwa tidak ada program kelas bertingkat, mudah-mudahan dengan keadaan nyata di lapangan seperti ini menjadi pemikiran baik dari pihak terkait untuk kemudian bagaimana berpikir melakukan program kelas bertingkat bagi yang memang situasinya tidak memungkinkan untuk pengembangan di kelas reguler biasa atau di satu lantai kan. Ini menjadi harapan besar kami, sehingga dengan terpenuhinya prasarana ruang belajar, paling tidak kita bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta didik dalam rangka mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Fasilitas lainnya sesungguhnya kami sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang layak, namun apalah daya dari dana biaya operasional yang kami peroleh ini tidak ada kewenangan untuk melakukan proses pembangunan yang berlebihan. Operasional yang telah ditentukan dalam
peraturan penggunaan dana BOSPE. Dan dari keterbatasan kami di SD Negeri Sukanagara 2 ini merupakan menjadi sebuah harapan besar untuk menjadi prioritas pemerintah untuk bisa mensetarakan sarana prasarana antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sehingga kualitas pembelajaran di Kecamatan Carita, di Kabupaten, di Provinsi Banten, di Indonesia akan meningkat dengan terpenuhinya tempat belajar siswa. Karena keberhasilan satu diantaranya adalah kelayakan tempat belajar peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, sehingga mereka dengan konsentrasi bisa belajar dengan menyenangkan, mereka dengan konsentrasi bisa belajar dengan serius, sehingga apa-apa yang menjadi kolaborasi antara peserta didik dan guru akan terwujud sesuai dengan harapan dan tujuan bersama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan PAS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah kami jadwalkan, dan alhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuan bersama, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran di SD Negeri Sukanagara 2. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, baik kegiatan PAS dan pemenuhan sarana prasarana di SD Negeri Sukanagara 2 ini dapat menjadi perhatian prioritas dari pihak-pihak terkait. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton.